Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Revani Melika Putri dari kelas 11-9, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fase kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia, mulai dari VOC sampai dengan politik etis. Yang pertama itu ada kekuasaan VOC di Indonesia. VOC sendiri merupakan singkatan dari Verenigd Oostindische Compagnie, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia. Latar belakang didirikannya VOC. Jadi sebelum didirikannya VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia itu saling bersaing antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk meraup keuntungan yang berlimpah. Pada masa itu juga, Belanda sedang berperang melawan Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda pun ingin menyatukan pedagang Belanda dalam kongsi atau organisasi perusahaan. Akhirnya, atas prakarsa Prince Maud, VOC resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang diberi nama Heren Zeventien dan juga dikenal sebagai Dewan 17. Tujuan utama didirikannya VOC itu ada 3. Yang pertama, menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Yang kedua, mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang Eropa lainnya. Dan yang ketiga, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah. VOC pun juga mendapat hak istimewa yang diberi nama hak oktori. Yang pertama itu ada hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja lokal, dan hak monopoli perdagangan rempah. Dalam waktu singkat, VOC itu mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku memberi peluang VOC untuk memonopoli perdagangan. Untuk merealisasikannya, Belanda menerapkan 4 kebijakan VOC. Yang pertama itu ada kontingenten, adalah kewajiban bagi rakyat pribumi untuk membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC. Yang kedua itu ada Verplichting Revelantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan dan melarang menjual ke bangsa Eropa lainnya. Yang ketiga itu ada ekstirpasi, menebang tanaman rempah penduduk agar produksi rempah tidak berlebih-lebihan. Yang keempat ada Hongi Tochten atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. VOC runtuh. Pada 24 Maret 1749, Raja William V ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi VOC, hingga Heren Zeventien pun mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Maka kepentingan pemegang saham pun terabaikan. Selain itu, VOC juga terlilit hutang, penurunan pendapatan, dan menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Para pegawai VOC juga mengedepankan kepentingan pribadi, hingga VOC itu disebut sebagai Ondervergen onder korupti, yang artinya tenggelam dalam korupsi. Saham dan kekuasaan daerah VOC itu diambil oleh pemerintah Belanda. Akhirnya pada 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Selanjutnya ada kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang diberi nama kaum patriot. Kaum patriot ini ingin Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis membentuk pemerintahan baru yang diberi nama Republik Batav. Republik ini dipimpin oleh Louis Napoleon. Perkembangan politik Belanda mempengaruhi perkembangan politik di Indonesia, yang akhirnya pemerintah Indonesia pun jatuh di bawah kekuasaan Republik Batav. Raja Willem V melarikan diri ke kota Kew yang berada di Inggris. Ia mengeluarkan perintah-perintah melalui surat. Surat-surat ini disebut surat-surat Kew, yang isi suratnya itu adalah perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Akhirnya Louis Napoleon pun menunjuk kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia, yaitu Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda yang dikenal sebagai orang yang revolusioner. Daendels menjadi gubernur jenderal dari tahun 1808 sampai 1811. Ia mempertahankan Jawa dari Inggris,
menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan juga produktif, mengeluarkan kebijakan dalam beberapa bidang, dan tetapi masa pemerintahan Dendels itu hanya berlangsung selama 3 tahun. Dalam pemerintahannya, ia sering memaksakan kehendaknya sendiri. Kesalahan terbesar Dendels adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya atau keuntungannya itu digunakan untuk dirinya sendiri. Akibatnya Dendels pun dipecat dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Setelah Dendels dipecat, Louis Napoleon menunjuk tokoh bernama Janssens untuk menggantikan Dendels. Janssens itu adalah politikus Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di Afrika Selatan. Tahun 1806, Janssens itu terusir karena wilayahnya yang dikuasai oleh Inggris. Nah, Janssens itu ditugaskan berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 untuk mempertahankan jauh dari Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Dendels. Ternyata kinerja Janssens itu tidak sesuai harapan. Akibatnya pada tanggal 4 Agustus 1811, pasukan Janssens diserang oleh Inggris di Batavia. Lalu karena pasukan Janssens tidak dapat menahan serangan itu, tanggal 26 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Akhirnya pasukan Janssens pun terpaksa mundur ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya pasukan Inggris itu lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Janssens di daerah Tuntang Salatiga. Pada tanggal 18 September, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Dalam perjanjian itu, Belanda mengakui kekalahannya, yang mana Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan orang-orang Belanda dapat diperkerjakan dalam pemerintahan Inggris. Selanjutnya ada perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Dimulai dari Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia, dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia. Raffles sendiri itu memiliki 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, ditetapkanlah sistem sewa tanah dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Dan yang ketiga itu, membayar sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Raffles sendiri adalah orang yang ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Raffles menjadikan desa sebagai unit administrasi pemerintah agar desa berkembang dan produksi hasil bumi pun meningkat, yang membuat hidup rakyat semakin membaik, sehingga hasil penarikan pajak untuk tanah menjadi besar. Namun, pada saat itu masih banyak perbudakan, kerja paksa, dan monopoli, sehingga Raffles pun kurang berhasil mengendalikan tanah jajahannya sesuai dengan keinginannya. Yang artinya, pada masa itu, masa pemerintahan Raffles pun tidak ada perubahan, dan rakyat Indonesia tetaplah menderita. Meski memberikan efek negatif kepada rakyat, ada hal positif dalam pemerintahan Raffles. Yang pertama, buku yang berjudul The History of Java. Yang kedua, mengangkat kembali Sultan Sepuh yang ditahan pada masa pemerintahan Dendels. Yang ketiga, ada kebun raya Bogor. Dan yang keempat, ditemukannya bunga Rafflesia anorti. Yang kelima, dibentuknya perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Raffles itu dianggap kurang menguntungkan bagi Inggris, hingga akhirnya pada tahun 1815 Raffles digantikan oleh John Vendale. Tidak lama setelah pergantian kepemimpinan itu, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya ada kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1816, kondisi ekonomi Belanda pada masa itu krisis karena banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Untuk memperbaiki kondisi ekonominya, tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda tentang sistem politik dan ekonomi.
Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda adalah dengan cara melakukan penanaman tanaman di tanah jajahan. Tanamannya adalah tanaman yang bisa laku di pasaran dunia. Van den Bosch pun mengatakan, tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem Van den Bosch dilakukan dengan cara menggunakan kaum pribumi untuk melakukan kerja rodi. Karena itulah akhirnya dimulai dengan kultur sel-sel atau tanam paksa. Usulan ini pun disetujui oleh Raja Belanda. Van den Bosch pun diangkat menjadi gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sistem tanam paksa sendiri adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Sistem tanam paksa membawa penderitaan tersendiri pada rakyat pribumi, maka ini pun melanggar hak asasi manusia. Namun Belanda mendapatkan keuntungan yang banyak. Karenanya utang-utang VOC pun lunas dan benteng pertahanan Belanda dibangun kembali. Sistem tanam paksa memang memperbaiki perekonomian Belanda, namun pelaksanaan yang tidak manusiawi menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Kelompok yang kontra adalah kelompok liberal dan kelompok yang pro adalah kelompok konservatif. Tahun 1860 terbitlah dua buku yang membantu pemberhentian tanam paksa. Yang pertama itu ada buku Suikerkontrakten oleh Franzen van der Put, dan yang kedua itu ada Max Havelaar oleh Edward Douwes-Dekker. Karena buku inilah sistem tanam paksa itu akhirnya dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, yaitu kegiatan ekonomi di tanah jajahan diberikan kepada pihak swasta. Selanjutnya itu ada materi politik pintu terbuka. Adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang didirikannya itu ada penyimpangan tanaman paksa yang membawa penderitaan rakyat, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis, kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Pengusaha-pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 dan selanjutnya itu ada kebijakan politik pintu terbuka. 1870 sistem tanam paksa dihapuskan. Ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Masuk investor asing dari Belanda, Eropa, dan lain sebagainya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Pelaksanaan politik pintu terbuka. Di antaranya ada perkebunan tembakau, lalu ada perkebunan tebu di pesisir pantai utara, yang sampai hari ini masih banyak pabrik gula yang masih bisa kita jumpai. Lalu ada perkebunan kina di Jawa Barat dan perkebunan karet yang ada di Palembang. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda. Yang pertama itu memberikan keuntungan yang sangat besar kepada swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua itu hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Yang ketiga, negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Yang keempat, sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Yang terakhir itu ada politik etis atau yang disebut politik balas budi. Latar belakangnya yaitu karena kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Dicetuskan oleh Theodore van de Veter dan Pieter Broodschoof. Van de Veter menerbitkan artikel yang berjudul Utang Kehormatan dalam jurnal The Gids pada tahun 1899. Van de Veter menyusun program yang perlu dilaksanakan Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada 17 September 1901,
Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Program-program yang ada di politik etis itu ada 3. Yang pertama edukasi, 2 irigasi, 3 emigrasi. Selain itu juga ada penyimpangan politik etis. Di edukasi, untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Di irigasi itu hanya untuk mengairi perkebunan milik Belanda, dan di emigrasi bukan untuk meratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Nah, selanjutnya itu ada dampak politik etis. Yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana. Yang kedua itu ada pembangunan sarana transportasi. Yang ketiga, memunculkan kaum terpelajar yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia. Lalu ada keempat, pemerataan penduduk di Indonesia dan meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Nah, itu dia materi mengenai fase kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.